Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum bab 1. Pada bab 1 ini terdapat teori penjelasan tentang PL/SQL. Nah, di sini PL/SQL itu adalah singkatan dari Programming Language atau SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL atau SQL itu ada satu, dia itu terintegrasi. Dia memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tool. Yang kedua, pembagian pengembangan program yang bersifat modular, dan dia itu portable. Maksudnya dia itu dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Lalu portable ini adalah dapat dipindah-pindahkan, sehingga kalau kita mau migrasi atau pindah ke tempat yang berbeda, itu tinggal menjalankan migrate-nya saja, itu database-nya bisa kembali lagi. Lalu untuk strukturnya di sini merupakan block structure language, yang artinya program yang ditulis itu dibagi-bagi dalam blok logika. Blok logikanya itu dibagi menjadi 3 bagian ini. Yang pertama deklarasi, yang kedua ini dapat dijalankan, bagian ini dapat dijalankan atau executable. Lalu yang ketiga itu bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Jadi ketika kita mempunyai syntax error atau ada error ketika melakukan proses execute ini, exception ini akan menghandle kesalahan tersebut dengan mengerjakan sesuatu jika ada error. Misalkan ketika kita mengambil alamat, ternyata ada user yang tidak memiliki alamat sehingga error. Nah, di sini kita bisa menambahkan exception. Jika alamatnya tidak ada, maka akan menambahkan alamat kosong sehingga tidak terjadi error. Oke, lanjut. Pada bagian deklarasi, kesalahan yang sifatnya optional bisa ditulis, bisa tidak. Itu secara umum seperti ini. Declare titik. Lalu ini ada begin, lalu ini exception, lalu end, titik koma. Declare merupakan bagian yang dideklarasi, antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok, ada 3 tipe blok. Yang pertama anonymous, formatnya declare, begin, statement, exception, end. Kalau procedure itu seperti ini, procedure name is, begin, statement, exception, end. Kalau misalnya function itu ada function name, return database is, begin, statement, return value, exception, end. Konstruksi program PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut.
Yang pertama Oracle Server, yang kedua Oracle Development Tools. Berikut ini merupakan bagian-bagian yang dapat mengonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama tools atau construct. Yang pertama tools construct, anonymous block, application procedure function, application package, application treasures, object types. Kalau database servernya, constructnya anonymous blocks, store procedure function, store package, database triggers, object types. Untuk penggunaan variabel dengan cara penggunaan variabel itu digunakan sebagai berikut. Kalau di SQL, penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan, variabel yang menggunakan proses manipulasi yang sudah tersimpan dalam database Oracle, reusability, variabel yang digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain, memudahkan maintenance pada penggunaan %type dan row type. Deklarasi variabel dapat dibuat berdasarkan definisi dari kolom database indexation. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabelnya itu digunakan dengan cara berikut. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan menjadi variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe variabel pada PLSQL adalah scalar, composite, reference, lob, atau large object. Ini adalah beberapa tipe data seperti boolean, date, blob, long, number, bfile, atau varchar 2. Di sini boolean itu biasanya true false. Kalau date itu ya seperti tanggal, seperti format tanggal biasanya. Blob itu seperti data foto, berarti blob ini adalah byte logical object. Jadi data foto akan diparse menjadi byte, biasanya base 64 mungkin, atau algoritma yang lain. Biasanya ada banyak tipe. Lalu di sini ada long. Long itu seperti kata-kata yang panjang, misalnya kata-kata dengan form yang banyak. Lalu ada number itu angka. Bfile itu seperti byte file, sama seperti blob. Mungkin ini bedanya, bfile ini lebih besar daripada blob penyimpanannya. Lalu ada varchar 2 itu untuk menyimpan nama juga seperti long, hanya saja varchar ini dia terbatas, jumlahnya lebih sedikit daripada long. Untuk penggunaan variabel SQL plus dengan block PLSQL, deklarasinya itu seperti ini: identifier, constant, data type, not null, default, XPR. Contohnya deklarasi seperti ini: declare v hire date, v
tab no number not null. Ini maksudnya sama dengan 10. Terus vLocation itu penggunaan varchar. Di sini varcharnya 20 digit. Ini default value-nya Atlanta. Com ini constant number. Constant number itu berarti dia sudah deklarasinya sudah konstan, nilai itu akan menjadi konstanta. Di sini default value-nya 1400. Lalu aturan penamaan variabel diberi nama sesuai dengan misalnya vname, merepresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel tersebut harus diawali dengan v. V itu maksudnya variabel diikuti dengan underscore. Lalu nama variabelnya misalnya v underscore nama, berarti itu adalah variabel untuk menyimpan nama. Sedangkan si com itu merepresentasikan variabel konstanta. C itu adalah konstanta, V itu adalah variabel. Lalu dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan tidak terletak pada blok yang sama. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misalnya pada contoh ini. Di sini ada employee ID, number pada bagian declare. Nah, di sini kita bisa select employee ID into employee ID from employees where last name sama dengan kocar n. Di sini employee ID merupakan variabel dengan tipe data number berdigit 6 yang digunakan untuk menyimpan data dari employee ID yang ada pada tabel employee dengan last name kocar, seperti itu. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintaks ini misalnya seperti identifier (2) sama dengan expression XPR itu maksudnya expression. Contoh instalasi variabelnya itu seperti inisialisasi variabelnya itu seperti ini, v hire date (2) sama dengan value atau expression. Lalu untuk not null atau tidak boleh null itu bisa langsung ditambahkan not null di sebelah tipe variabelnya, lalu diikuti dengan deklarasinya di bagian segmen terakhir. Lalu ada tipe data scalar. Tipe data scalar itu variabel yang memiliki tipe data dengan nilai tunggal. Tipe data yang termasuk scalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contohnya seperti ini. Di sini ada varchar, ada binary integer, number, date, constant number, dan boolean. Lalu sini ada attribute type. Attribute type ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasinya seperti ini: identifier table.column_name %type koma. Contoh penggunaannya seperti ini: v_name employees.last name. Jadi employees ini adalah tabelnya, last name ini adalah kolom name-nya, dan ini adalah %type-nya.
Jadi tujuannya ya untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin variabel tapi nggak tahu tipe datanya apa, di sini kita bisa langsung ngambil dari tabel employee, kolomnya yang bagian last name, lalu kita bisa mengambil tipe datanya langsung seperti ini. Minimum balance v underscore minimum balance sama dengan v balance percent type titik 2 sama dengan 10, berarti kita mengambil tipe data yang sama yang ada pada v balance dan menginisialisasikan v min balance dengan tipe data yang sama dengan nilai 10. Tipe data komposit atau large object lob seperti data composite. Tipe data composite memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data composite dikenal dengan istilah collection, terdiri dari table, record, nested table, dan array. Sedangkan tipe data lob atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, suara, dan lain sebagainya. Lob juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data lob adalah glob, blob, bfile, and glob. Bind variable merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL atau SQL. Cara deklarasi bind variable adalah variabel, nama variabel, tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variable digunakan tanda titik 2. Contohnya menggunakan bind variable adalah variable gSalary number. Begin select salary into gSalary from employees where employees ID sama dengan 178. Print salary seperti itu. DBMS output line. Bind variable selain digunakan untuk menampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dengan blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output put line. Untuk menggunakan fungsi server output harus di set on. Set server output on. Define annual salary 50.000. Declare vSal number 9,2 sama dengan annual salary. Bikin salary per 12. Ini di-outputkan menggunakan komen tadi. The monthly salary is ini. Oke, sekian pada video kali ini. Kita kembali ke video yang berikutnya. Terima kasih.